Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan membahas Bitcoin lagi, dan kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,22 triliun dolar atau turun sekitar 1,66%. Bitcoin sendiri berada di angka 47.800-an, Ethereum 3.971, Binance Coin 531 dolar, Solana 178, Cardano 1,25, kemudian XRP 0,81, Polkadot 25 dolar, dan Avalanche berada di urutan ke-10 dengan harga 102,98 dolar. So overall hari ini kita melihat market secara keseluruhan kebanyakan masih koreksi. Kalau di top coin paling hanya ada Terra Luna aja yang hijau hari ini naik 4%, sisanya kita melihat merah gitu, rata-rata koreksi kecil, dan itu adalah alur sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita dan data terbaru hari ini. Nah, ini adalah salah satu juga yang udah pernah kita bahas kemarin ya guys, soal lengthening cycle, di mana kita berpotensi gitu guys, untuk mendapati senario di mana bull market kali ini akan durasinya lebih panjang daripada bull market sebelumnya. Dan sebenarnya seperti yang saya sampaikan di video-video yang lalu, ini bukanlah hal baru gitu guys, kalau memang kita mendapati lengthening cycle atau perpanjangan cycle gitu ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan dari cycle 2011, 2013, dan 2017, 17, dan kita juga udah mendapati perpanjangan cycle walaupun tidak signifikan gitu ya. 2011 kita mendapati 273 hari, ini adalah harinya gitu ya. Kemudian di 2013 278, dan 2017 itu 284 hari. Jadi dari cycle ke cycle itu kita mendapati ada perpanjangan durasi gitu ya. Jadi bukan hal baru bahwa dari cycle ke cycle kita mendapati bull marketnya itu semakin lama durasinya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kita mungkin akan lengthening cycle sampai quarter 1 atau 2 di tahun 2022, ya sekarang saya percaya aja gitu guys ya. Tetapi kita tentunya perlu juga memantau dengan dekat apa yang sedang terjadi di short term. Kita harus padukan juga dengan data on chain sekaligus juga price actionnya supaya kita mempunyai gambaran yang lebih jelas gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan yang dikatakan oleh si Root ini, volatility still in range with previous cycle, all cycle finish with a parabolic run. Jadi si Roth ini mengatakan ya, kita belum melihat gitu adanya parabolic run yang terjadi di tahun 2021 yang biasanya itu adalah penyelesaian dari bull market gitu ya. Tetapi ya kalau misalnya dari sebagian dari kalian yang mengatakan kok ini kayaknya nggak mungkin parabolic lagi karena market cap-nya udah terlalu besar, ini itu. Ya oke, fine aja, saya respect dengan komentar kalian itu. Saya juga pribadi merasa ya kalau untuk terlalu parabolik sekali mungkin tidak bisa juga gitu ya. So far kita belum melihat adanya indikasi terjadi hal seperti itu. Yang kita tahu sekarang Bitcoin naik itu hanya dalam bentuk wave saja. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, kemungkinannya selalu ada gitu guys. Kita bisa aja naik dalam bentuk wave, tetapi bisa juga jadi tiba-tiba kita mendapati ada parabolic move, kita juga tidak tahu gitu ya guys ya. Tidak ada orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di market selanjutnya, ataukah malah kita akan masuk ke bear market gitu, kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa beradaptasi saja dengan yang terjadi di market nantinya gitu. Dan apakah menurut teman-teman parabolic move ini masih akan terjadi di cycle kali ini, ataukah menurut kalian kita tidak akan pernah lagi melihat pergerakan yang separabolik cycle-cycle sebelumnya? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Next, nah ini juga menurut saya salah satu yang cukup menarik ya. Bitcoin has a history of feeling long lower weeks. I have no reason to believe this time will be different. Jadi menurut siapa nih? Justin Bennett, dia mengatakan setiap kali Bitcoin koreksi dalam atau koreksi besar, biasanya akan ada wick panjang seperti ini. Oke, dan setiap kali ada wick seperti ini, katanya kita akan kembali untuk mengisi wick tersebut, alias kembali nge-retest wick tersebut sebelum kita benar-benar balik arah. Terjadi di sini, oke, terjadi juga di sini. Kita dapat mendapati wick panjang, kemudian kita kembali retest ke wick tersebut, bahkan membuat lower low, di sini juga membuat lower low. Baru kita naik, di sini juga sama, kita membuat wick panjang, tapi kita membuat lower low lagi, kemudian baru rally. Di sini juga sama, kita membuat dua wick panjang. Kita kembali mengisi wick tersebut, baru kita rally. Di sini juga sama,
ada wick panjang, kita kemudian mengisi wick tersebut, membuat satu lower low lagi, baru kita rally. Dan menurut siapa tadi, Justin Bennett, kemungkinan hal yang sama juga bisa jadi terjadi di sini gitu guys. Nah kalau misalnya hal serupa akan terjadi dengan yang beberapa kali kita tunjukkan di sini, maka kemungkinan Bitcoin bisa nyampe lagi ke angka 42 atau bahkan 40.000 sebelum kita benar-benar breakout lagi ke atas. Yang berarti kalau kita nyampe ke 40.000 ya berarti kita udah mengisi wick di sini, karena wick kemarin itu kurang lebih nyampe ke 42 sampai 41.500-an kurang lebih ya. Jadi kalau kita mengulangi hal yang sama dengan seringkali kita membuat lower low baru gitu ya. Di sini membuat lower low, lower low, lower low, maka kemungkinan kita bisa berhenti kurang lebih di angka 40.000. Jadi ini juga adalah sebuah probability ya guys ya. Dan ini saya rasa bisa kita lihat apabila gitu ya Bitcoin nanti tidak mampu lagi hold major support di angka 47.000. Apabila kita sudah close di bawah 47.000, mungkin di 46.000 atau 45.000, maka saya rasa kemungkinan besar kita akan at least nyampe ke 43 atau bahkan bisa nyampe ke 40.000, karena itu adalah kedua area major support terdekat. Kalau misalnya tidak mampu menahan di 47, maka next support 43 pun tidak mampu menahan, maka nextnya sudah akan ada di 40.000. Jadi ya, saya juga respect dengan analisanya. Jadi untuk ini bisa terjadi, menurut saya pertama yang harus dilakukan Bitcoin adalah breakdown dari area major support di 47.000. Namun secara data on-chain, kalau misalkan perhatikan di sini, Bitcoin supply held by entities with less than 10 Bitcoin has only increased over time as global adoption continue. Jadi entity sekarang udah mempunyai 2.600.000 Bitcoin totalnya. Oke, entity yang mempunyai Bitcoin kurang dari 10 itu terus-menerus meningkat gitu guys. Jadi secara data on-chain seperti biasa, rata-rata data on-chain itu masih merujuk ke sedikit ke arah bullish gitu ya guys ya. Mid term sampai long term kita masih merujuk ke arah bullish, belum ada perubahan di data on-chain gitu ya. Jadi untuk mid term sampai long term bias saya masih sama, kita masih dalam keadaan bullish gitu ya. Tetapi kalau misalnya ditanya short term, kok bisa kita nyampe ke 40 nggak atau 43? Ya bisa-bisa aja gitu guys. Tetapi kalau secara mid term dan long term saya masih biasnya sedikit ke arah bullish gitu ya. Nah ini cuma untuk selingan aja sih, dan menurut saya tweetnya lucu gitu ya. Ada seorang wanita di sini namanya Jamie Stuckert. Katanya, yeah, Bitcoin is cool, but have you ever tried getting girlfriends? Ya, istilahnya dia mengatakan, ya oke lah Bitcoin keren, tapi pernah nggak kamu mencoba untuk mendapatkan seorang pacar gitu? Ya, mungkin maksud dia Bitcoin mah gampang didapatkan, tapi kalau cewek kan agak susah gitu ya. Lalu ada balasan yang lucu menurut saya dari siapa? Arti Pelago nih. Nah, dia balasnya pakai statistik aja guys, simple aja, choose wisely katanya. Pilihlah secara bijak. Nah, dikasih statistik di sini bahwa wanita itu di dunia ada 3,9 miliar wanita. Bitcoin stoknya cuma ada 21 juta. Nah, kira-kira kamu pilih yang mana gitu? You can get a girlfriend later gitu ya. Jadi ini menurut saya lucu gitu ya. Karena ya nggak usah serius-serius banget lah, setiap video kita udah serius gitu ya. Sekali-sekali kita buat candaan seperti ini. Ya, kalau kalian pilih yang mana guys? Kalian pilih dapat pacar dulu atau kalian pilih dapat sebanyak mungkin Bitcoin dulu? Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira kalian pengen yang mana di kolom komentar di bawah. Atau kalian memang lebih senang punya pacar dulu daripada punya Bitcoin dulu? Karena ya simpelnya gimana ya guys ya, kalau zaman sekarang itu kalau misalnya kalian punya Bitcoinnya banyak gitu kan, otomatis kan pasti uangnya banyak gitu kan. Dan kalau udah uangnya banyak, realistis aja ya guys ya, kalau sekarang cewek itu tidak semuanya tapi sebagian sudah lebih prefer ke cowok-cowok yang mapan lah gitu kan. Ya sebenarnya itu juga wajar karena kan mereka juga pengen hidup enak gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian udah punya Bitcoin banyak, ya menurut saya tidak akan sulit juga gitu ya untuk mendapatkan pacar gitu. Ya kalian mungkin bisa melihat lah fakta di mana-mana gitu, yang cowok-cowok bisa mendapatkan cewek yang super cantik gitu kan, padahal dianya, saya mau bilang tapi nggak usah body shaming lah gitu ya, kalian udah tahu sendiri lah pokoknya, itu intinya. Oke, so
Kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Tadi cuma selingan doang gitu ya, supaya nggak serius-serius banget. Nah, kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu guys. Nah, kalau misalnya kalian lihat di daily chart, ya saya cuma bisa bilang tidak ada yang berubah gitu ya guys ya. Dari minggu-minggu sebelumnya, kita belum sama sekali breakout dari area sideways di sini. Area sideways yang sudah dari semingguan, 2 mingguan yang lalu saya sampaikan, area major supportnya 47.000, major resistance-nya 50.000. Kita belum benar-benar breakout ke salah satu arah baik ke atas maupun ke bawah. Jadi sebelum kita breakout atau breakdown dari major support dan resistance ini, mau sampai kapanpun kita di sini gitu ya, sampai tahun depan pun kalau kita cuma mainnya di sini, ya tidak ada teori lain selain mengatakan bahwa kita masih dalam keadaan sideways. Selesai. Sideways. Sudah itu aja guys. Nggak ada lagi yang bisa dikatakan karena memang ya kita dari kemarin cuma mainnya di sini doang. Cuman ya seiring waktu berjalan mungkin kita bisa mendapati ada sebuah pattern yang sedang develop gitu. Ada yang mengatakan kita sekarang sedang bermain di semacam descending triangle gitu ya. Nah, secara teori descending triangle itu adalah pattern bearish. Nah, kalau misalnya descending triangle ini valid dan breakdown, maka targetnya kurang lebih akan berada di sekitaran, coba kita cek, nyampenya kan kurang lebih sekitaran 41.000. Tapi kalau misalnya memang ini valid dan kita mampu breakdown dari 43, saya rasa kita tidak akan berhenti di 41. Saya rasa kita mungkin akan strike menuju ke 40 gitu ya, dan membentuk semacam lower low. Mungkin mengikuti juga salah satu analisa dari si siapa tadi itu yang mengatakan setiap kali kita koreksi besar dan ada wick panjang itu ya maksud ini ya guys ya, wick panjang nih yang ini. Nah, setiap ada wick panjang seperti ini, biasanya kita akan kembali untuk mengisi wick tersebut, bahkan membuat lower low sebelum kita naik lagi ke atas. Dan menurut saya hal tersebut probabilitasnya tetap saja ada gitu ya. Tetapi yang pertama perlu dilakukan adalah tentunya Bitcoin breakdown dari major support di sini. Oke, sebelum ini terjadi ya tentunya kita masih belum bisa mengatakan kita akan menuju ke angka 40.000. Karena kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita breakout ke atas, maka ini jatuhnya mirip seperti yang terjadi di bulan September, di mana juga orang mengatakan di sini adalah apa? Descending triangle, pattern yang sama gitu ya. Yang secara teori ini juga adalah pattern bearish gitu kan. Tapi pada akhirnya atau kenyataannya kita malah breakout ke atas, sekaligus breakout dari trendline besar di sini, dan akhirnya kita melanjutkan rally ke atas. Ya kalau misalnya kalian lihat di sini juga sama ya guys ya. Kalau misalnya kita juga udah mampu breakout dari descending triangle ini ke atas, hadangan kita tetap masih ada, yaitu pertama adalah trendline besar di sini dan juga area major resistance di sini. Saya rasa akan lebih baik apabila Bitcoin mampu break dari angka 53.000 untuk saya bisa lebih confidence mengatakan bahwa kita ini udah kembali ke bias yang bullish secara price action dan technical analysis. Karena kenapa? Kalau kita misalnya udah break dari sini, kita udah accomplish beberapa hal. Pertama, kita udah break dari sebuah pattern, kita break dari major trend line, kita break dari major resistance, dan kita kembali masuk ke trend line besar. Nah, kalau itu sudah terjadi, beberapa indikasi tersebut sudah ada, maka saya bisa flip atau confidence flip ke arah bullish. Tapi kalau kita hanya bermain di sekitaran sini gitu ya, kalau kalian hapus ini trend line-nya dan kita breakout sedikit ke sini tapi tetap terhadang di area resistance ini, ya sebenarnya kita cuman sideways gitu ya guys ya. Jadi itulah kenapa walaupun kita akan walaupun kalau misalnya kita breakout dari sini tapi belum breakout dari angka 50.000, mungkin saya masih tetap akan waspada, walaupun itu adalah indikasi, tetap indikasi positif di mana kita mampu breakout dari trend line. Tetapi saya lebih akan confidence apabila kita sudah nyampe lagi ke di atas 54.000, dan kalau itu yang terjadi mungkin saya akan flip confidence lebih ke arah bullish. Kalau untuk sekarang saya lebih ke arah netral gitu ya guys ya, karena kita masih sideways, masih perlu kita lihat keputusan dari market itu pengennya kemana gitu ya. Kalau misalnya dia breakdown dari major support, ya kemungkinan biasnya short term lebih ke arah bearish. Kalau misalnya kita breakout ke atas dan membentuk
dan break structure bearish-nya, alias break dari lower high sebelumnya, maka kemungkinan saya akan biasnya sedikit lebih ke arah bullish. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, oh ya hampir lupa guys. Untuk kalian-kalian yang sudah mempunyai akun Bybit dan sudah mempunyai 50 token BitDAO, jangan lupa bahwa Bybit kembali akan memunculkan launchpad ya guys. Dan ini ada token namanya token Easy. Oke, token Easy. Dan periode snapshotnya sudah berlangsung. Jadi kalau kalian yang mempunyai 50 token BitDAO minimal, kalian bisa cek akun kalian. Harusnya kalian bisa mengikuti launchpad ini. Dan dalam waktu 2 hari 23 jam, kalian akan masuk ke periode berlangganan. Dan kalian bisa commit BitDAO-nya. Jadi kalian kalau misalnya mempunyai 50 token BitDAO minimal, kalian sudah harusnya bisa ikut launchpad Easy ini. Dan dalam 2 hari 23 jam kalian bisa commit BitDAO-nya. Setelah itu kalian akan mendapatkan token Easy dan bisa kalian jual langsung ketika nanti sudah launching. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena biasanya token-token di Bybit ini sekali launch itu pumpnya ribuan persen guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak ikutan, sayang banget. Kalau kalian yang belum punya akun Bybit, tentunya kalian bisa aja langsung daftar hari ini dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian selain bisa mengikuti launchpad dengan minimal mempunyai 50 token BitDAO, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan berbagai bonus dalam bentuk trading bonus ketika kalian registrasi, ketika kalian deposit, ketika kalian trade spot, trading di spot, kalian semuanya akan mendapatkan bonus gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan juga untuk bonus-bonus tersebut. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan, sesegera mungkin daftar akun Bybitnya dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Oke, itu aja guys untuk hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.